Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Fitri. Saya dari kelas R2A dengan NPM 2022-41-5019. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang salah satu materi yang ada pada mata kuliah struktur hewan, yaitu sistem indera pada bab 9. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Endah Dia Parwati, MSI, yang telah memberikan saya dan teman-teman saya kesempatan untuk memperbaiki nilai pada mata kuliah struktur hewan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke apa itu sistem indera. Sistem indera merupakan sistem bagian tubuh yang dapat menerima rangsangan dari luar tubuh ke dalam tubuh dikarenakan adanya ujung saraf sensor tertentu. Secara umum kita ketahui indera itu ada 5. Yang pertama ada indera penglihatan, indera penciuman, indera pengecapan, indera pendengaran, dan indera peraba. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem indera, di dalam sistem indera ini terdapat yang namanya organ indera. Apa itu organ indera? Organ indera merupakan serangkaian sel reseptor yang menerima rangsangan dari luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, berfungsi untuk merangsang sistem saraf pusat saat menerima rangsangan dari luar, lalu kemudian disempurnakan untuk ditentukan di mana letak aksi yang harus dimulai gitu. Jadi organ indera inilah tempat di mana rangsangan diterima serta rangsangan tersebut ini akan dikenali lalu disalurkan ke saraf dan kemudian disalurkan lagi ke otak untuk memberikan perintah atau memberikan aksi yang harus dilakukan gitu. Rangsangan dari luar tubuh akan diterima oleh reseptor. Nah, reseptor inilah berfungsi untuk mengenali rangsangan yang diterima di dalam tubuh. Untuk nama reseptor ini tergantung dari rangsangan yang diterimanya. Jadi rangsangan yang diterimanya apa, nama reseptornya juga harus sama dengan rangsangan itu. Ada beberapa macam reseptor. Yang pertama ada fotoreseptor. Fotoreseptor ini merupakan alat penerima rangsangan berupa cahaya yang terdapat pada organ indera mata. Yang kedua ada fonoreseptor. Nah, fonoreseptor ini merupakan alat penerima rangsangan berupa gelombang suara. Terdapat pada organ indera telinga. Oke, selanjutnya yang ketiga ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini merupakan alat penerima rangsangan berupa rangsangan mekanik ya, berupa sentuhan atau tekanan. Dan selanjutnya ada kemoreseptor. Kemoreseptor ini merupakan alat penerima rangsangan berupa zat kimia. Jadi dia tuh menerima rangsangan berupa zat kimia. Nah, ini tuh terdapat pada hidung dan lidah. Zat kimia yang akan masuk ke dalam tubuh. Oke, di sini saya ingin membahas macam-macam inderanya, yaitu ada indera penglihatan, indera pengecap, indera pembau, indera peraba, dan indera pendengar. Mulai dari indera penglihatan. Di sini saya udah ada gambar pada indera penglihatan, yaitu mata. Pada mata ini terdapat strukturnya, yaitu alat tambahan mata yang berupa alis, kelopak mata, terus bola mata, kelenjar lakrimal sebagai penghasil air mata, lalu ada ductus lakrimal dan ductus nasolakrimal. Nah, selanjutnya ada bola mata. Ini namanya bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Untuk selanjutnya, bola mata ini terdiri dari 3 bagian lapisan. Ada 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yang disebut sklera, yang tengah disebut kloroid, yang lapisan terdalam disebut retina. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperjelas gambar. Oke, pada sklera atau lapisan terluar ini punya 2 bagian, yaitu ada
kornea, dan konjungtiva. Untuk lapisan tengah atau koroid ini mempunyai iris dan pupil. Untuk koroid punya iris dan pupil. Nah, apa itu pupil? Pupil ini merupakan celah yang terdapat di bagian tengah iris. Peran pupil ini dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot yang melingkar di dalam iris. Otot-otot melingkar yang ada di dalam iris. Nah, otot-otot ini yaitu otot rectus lateral dan otot rectus medial, yang dimana otot-otot ini akan menggerakkan bola mata kita baik ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya ada lapisan dalam pada bola mata, yaitu retina. Lapisan terdalam pada bola mata itu retina. Retina ini mempunyai sel fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang ini peka terhadap rangsangan cahaya redup, sedangkan sel kerucut itu sebaliknya, peka terhadap rangsangan cahaya terang. Pada mata terdapat alat vital, yaitu pertama lensa mata berbentuk seperti bikonkav yang bersifat mengumpulkan cahaya. Jadi cahaya yang masuk ini akan dikumpulkan oleh lensa mata. Dan yang kedua ada aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata. Berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Lalu selanjutnya ada vitreous humor. Ini vitreous humor ada di belakang lensa mata. Fungsinya untuk membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke retina ya. Kita ada saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf ke retina menuju otak, lalu diinterpretasikan oleh otak hingga benda yang dapat dilihat. Pada bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning ini merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya, sama seperti tadi yang peka terhadap cahaya yaitu sel kerucut pada retina. Sedangkan tadi bintik buta itu tidak peka terhadap cahaya. Itu sama aja dengan sel batang pada retina yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa dia tidak peka terhadap cahaya? Karena tidak mengandung sel sensorik. Oke, untuk selanjutnya ada mekanisme penglihatan. Di sini udah ada gambar mekanisme penglihatannya, dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut. Dari cahaya masuk ke dalam mata secara berturut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa, yang dimana lensa ini ada vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning. Yang tadi sudah saya jelaskan, di bintik kuning ini kan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Yang bintik kuning di retina. Lalu selanjutnya bintik kuning. Nah, dari bintik kuning ini akan menuju ke retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya impuls sensorik lalu menuju ke otak untuk diproses menjadi respon. Cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata ini membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina hingga benda itu akan terlihat. Selanjutnya saya akan membahas tentang telinga. Telinga itu merupakan reseptor untuk menerima gelombang suara atau bunyi. Telinga ini terdapat 3 bagian. Saya punya gambarnya. Ada 3 bagian. Bagian terluar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Ini daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Fungsi dari bagian luar ini untuk menangkap getaran bunyi yang masuk ke dalam telinga. Lalu di sini ada bagian tengah. Bagian tengah telinga ini ada yang namanya gendang telinga. Lalu ada tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang Sungurdi.
Fungsinya ini adalah untuk meneruskan gelombang bunyi ke labirin telinga bagian dalam. Lalu selain 3 tulang pendengaran itu, ada pula yang namanya saluran Eustachius. Eustachius berada di tengah telinga. Eustachius ini menghubungkan rongga telinga pada saluran faring. Yang ini merupakan saluran Eustachius. Lalu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdapat saluran tengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran yang dekat dengan koklea di bagian sini. Saluran tengah lingkaran. Lalu selanjutnya ada tingkap jorong. Tingkap jorong ini di depan koklea. Tingkap jorong membran penyalur getaran. Tingkap jorong ini adalah membran penyalur getaran. Setelah itu koklea. Masuk ke koklea. Koklea atau sering kita kenal dengan rumah siput. Rumah siput ini berisi cairan limpa. Yang di dalamnya terdapat ujung saraf pendengaran atau ujung saraf olfaktori yang menghubungkannya ke otak. Jadi dari sinilah, dari koklea lah gelombang suara ini akan dihubungkan ke otak. Untuk cara mekanisme kerjanya, dimulai dari gelombang suara yang ditangkap di daun telinga. Gelombang suara yang akan ditangkap di daun telinga, kemudian masuk ke liang telinga, gendang telinga, lalu ke tulang pendengaran. Setelah dari tulang pendengaran masuk ke koklea, dan dari koklea ini tadi akan ditangkap oleh saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran lalu ditangkap lagi oleh organ korti. Kemudian rangsangan tersebut diteruskan lagi ke sel saraf auditori yang disampaikan hingga ke otak. Oke, selanjutnya pembahasan tentang indera pembau. Oke, di dalam indera pembau atau hidung ini terdapat beberapa struktur, mulai dari rongga hidung yang dimana udara dari luar masuk ke dalam rongga hidung. Lalu di dalam rongga hidung ini akan lembab dikarenakan adanya lendir pada rongga hidung. Lalu kemudian di sini ada yang namanya serabut saraf pembau atau serabut saraf olfaktori, di mana saraf ini dilengkapi dengan rambut halus yang disebut dengan sila saraf pembau. Yang ini rambut halusnya. Nah, rambut halus ini merupakan permukaan yang terdapat komoreseptor. Yang dimana komoreseptor ini dapat mendeteksi bau yang masuk dari dalam rongga hidung. Jadi udara yang masuk ke dalam hidung ini akan dideteksi dulu oleh si sila saraf pembau ini, komoreseptor, oleh bulu-bulu halus, rambut-rambut halus di dalam rongga hidung. Lalu sini ada tulang hidung untuk sebagai penunjang pada hidung, dan di sini ada selaput lendir. Nah, selaput lendir pada hidung ini berfungsi sebagai penyaring debu. Jadi udara kotor yang masuk pada hidung akan disaring oleh selaput lendir ini, penyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Selain itu, selaput lendir ini juga berfungsi sebagai pengatur suhu udara yang ada pada rongga hidung. Dan satu lagi di sini ada serabut saraf ke otak. Serabut saraf ini nanti akan menuju ke otak. Ini merupakan saluran langsung ke otak. Selanjutnya di sini ada mekanisme pembau. Nah, kita dapat mengenali adanya bau karena adanya saraf olfaktori. Yang ini saraf olfaktori yang ada di dekat rambut halus ini, rambut halus di dalam rongga hidung. Nah, saraf olfaktori ini akan peka terhadap rangsangan kimia yang berupa gas yang masuk dari rongga hidung. Di sini saya akan jelaskan mekanisme pembaunya. Jadi udara akan masuk ke dalam rongga hidung, lalu udara ini akan
dideteksi. Udara ini akan dideteksi oleh rambut-rambut halus yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, deteksi dan disaring atau dibersihkan ya. Di sini ada namanya lendir. Di dalam rongga hidung ini ada lendir. Lendir ini berfungsi sebagai penyaring debu atau kotoran yang masuk. Jadi kotoran yang masuk dari rongga hidung ini akan disaring terlebih dahulu oleh lendir yang ada pada rongga hidung. Lalu kemudian dideteksi oleh mukosa olfaktori. Lendir ini akan dideteksi oleh sila saraf pembau yang sudah saya jelaskan. Pendeteksi bau ini di dalam rongga hidung yang ini, sila saraf pembau, dideteksi oleh mukosa olfaktori. Lalu kemudian ada epitelium olfaktori, lalu kemudian saraf olfaktori. Nah, setelah dideteksi oleh ketiga ini, udara yang masuk ini, impuls ini akan diteruskan ya. Impuls ini akan diteruskan ke otak. Nah, saat diteruskan di dalam otak ini akan disalurkan melalui saluran serabut saraf pembau, yaitu serabut saraf langsung ke otak yang ini. Jadi impulsnya ini akan diteruskan ke otak melalui saluran yang ini, saluran serabut saraf olfaktori. Nah, di dalam otak ini impuls akan diterjemahkan menjadi suatu bau. Setelah indera pembau, di sini selanjutnya akan dibahas tentang indera pengecap, yaitu berupa lidah. Di dalam lidah ini terdapat sel-sel reseptor yang sangat peka terhadap rangsangan, yaitu sel epitelium yang telah terorganisasi menjadi kuncup pengecap. Nah, umumnya kuncup pengecap ini berada di permukaan lidah yang disebut papila. Untuk lidah ini, lidah sangat peka terhadap rangsangan rasa berupa larutan yang masuk ke dalam mulut. Oke, saya akan menjelaskan. Sini ada gambar tentang jenis papila lidah. Ada 4 jenis papila lidah. Yang pertama itu berbentuk benang. Papila lidah berbentuk benang disebut papila filiformis. Yang ini berbentuk seperti benang, papila filiformis, yang merupakan papila peraba. Papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Jadi seluruh permukaan lidah ini pasti ada papila filiformis. Oke, selanjutnya yang kedua berbentuk lengkung V terbalik. Berbentuk lengkung V terbalik disebut papila sirkumvalata. Papila sirkumvalata. Papila sirkumvalata ini merupakan papila pengecap yang ada di pangkal lidah. Jumlahnya sekitar 7 sampai 9 buah. Oke, selanjutnya ada berbentuk seperti jamur. Berbentuk seperti jamur disebut dengan papila fungiformis. Ini terdapat di ujung lidah. Fungiformis ini terdapat di ujung lidah dan sisi depan lidah. Ujung lidah serta sisi depan lidah. Yang keempat, berbentuk daun, yaitu papila foliata. Berbentuk daun ini papila foliata. Papila foliata ini terdapat pada pangkal lidah. Papila foliata terdapat pada pangkal lidah. Di sini papila foliata letaknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengecapan. Ini sudah ada gambar tentang mekanisme pengecapan. Jadi larutan yang masuk ke dalam mulut ini akan diserap, lalu selanjutnya akan dibawa ke papila lidah yang tadi. Papila lidah. Setelah dari papila lidah akan masuk ke saraf gustatori, di mana serangkai impuls saraf inilah yang akan disampaikan ke otak melalui saraf ini akan menyampaikan ke otak melalui
medula oblongata. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi dapat kita rasakan berbagai rasa ketika masuk terdapat larutan rasa ya pada permukaan lidah. Larutan rasa pada permukaan lidah. Kemudian masuk ke sel reseptor pada papila lidah. Nah, disinilah rangsangan akan dikenali oleh reseptor ini pada papila lidah. Dan lanjut mengenai ujung saraf gustatori. Kemudian rangkaian impuls saraf inilah yang akan disampaikan ke otak melalui medula oblongata. Jadi sebelum masuk ke otak melalui medula oblongata terlebih dahulu, lalu masuk ke talamus. Habis talamus baru akan diproses ke dalam otak hingga kita dapat mengetahui rasa yang masuk ke dalam lidah, baik itu pahit, asin, manis ataupun. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera praba, yaitu kulit. Namun pada hewan itu hanya ada gurat sisi, yaitu pada kelas Pisces atau ikan ya. Di sini saya akan jelaskan secara umum terlebih dahulu jenis-jenis reseptor kulit. Jenis reseptor kulit ini ada 5. Yang pertama corpus rufini. Corpus rufini ini berfungsi sebagai merespon rangsangan panas. Yang ini corpus rufini merespon rangsangan panas. Lalu yang kedua ada corpus Meissner merespon sentuhan lembut di sini di bawah saluran lapisan epidermis, di bawah lapisan epidermis kulit. Yang ketiga ada corpus Krause. Corpus Krause merespon rangsangan dingin. Di sini corpus Krause merangsang dingin. Yang keempat ada ujung saraf tanpa selaput. Di sini akan merespon rangsangan sakit atau nyeri. Jadi kalau kita ngerasa nyeri atau sakit itu akan direspon oleh rangsangan yang ada di ujung saraf tanpa selaput, ada di sini. Yang kelima ada corpus Pacini. Corpus Pacini di dekat corpus Krause. Corpus Pacini ini berfungsi untuk merespon rangsangan tekanan. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem indera pada hewan ya, masuk pada inti pembelajaran. Sistem indera pada hewan itu yang pertama ada sistem indera pada hewan invertebrata dan vertebrata. Di sini saya akan menjelaskan sistem indera pada hewan invertebrata. Indera pada protozoa atau hewan bersel satu. Pada hewan protozoa ini umumnya tidak mempunyai indera, namun protozoa ini peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, contohnya di sini amoeba. Nah, amoeba ini apabila terkena cahaya yang kuat, amoeba akan menjauhi cahaya tersebut. Nah, kemudian ada indera pada moluska. Indera pada moluska yaitu hewan lunak, contohnya siput. Nah, siput ini mempunyai indera penglihatan dan indera peraba. Ini saya sudah menggambar contoh siput. Ada indera penglihatan dan indera peraba. Penglihatan ini yang matanya ya, yang seringkali kita salah tangkap bahwa ini adalah antena siput, tapi ini merupakan mata siput, dimana indera penglihatan siput. Di sini ada indera peraba di bawah badan kepala siput, ada indera peraba. Sering kita lihat bahwa siput ketika mengais makanan itu ininya akan bergerak. Nah, di sini bergerak ini untuk menentukan atau merangsang sesuatu hal yang ada di depannya. Jadi indera peraba pada siput ini ada di bawah. Oke, selanjutnya indera pada insekta atau serangga. Indera pada insekta atau serangga ini punya penglihatan, pembau, peraba, dan indera penangkap getaran suara. Oke, indera pada insekta atau serangga ini punya indera penglihatan, pembau, peraba, dan indera penangkap getaran atau suara. Nah, indera pada insekta ini yang penglihatan ada 2. Yang pertama mata tunggal atau ocelli, dan yang kedua ada mata majemuk atau faset. Mata tunggal ini adalah unit tunggal dari mata majemuk, sedangkan mata majemuk ini terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut omatida.
Jadi contohnya mata majemuk ini seperti mata lalat ya. Di dalam mata lalat ini terdapat ribuan mata kecil yang disebut dengan omatidah. Jadi di dalam mata itu terdapat mata kecil, matanya kecil-kecil dan banyak. Sedangkan pada mata tunggal atau oceli, contohnya pada belalang gitu ya, unit matanya itu ya unit tunggal dari mata majemuk. Jenisnya ada contoh. Nah, pada belalang punya sistem indera yaitu penangkap getaran suara dan indera peraba serta indera pembau. Ini antenanya ini sebagai penangkap suara atau telinganya ini belalang. Lalu ini ada indera pembau, indera peraba dan indera pembau di sini. Ini saya salah. Indera pembau di sini bagian hidungnya, ada hidungnya, dan indera peraba di bagian kakinya. Oke, selanjutnya akan masuk ke indera pada hewan vertebrata. Pada vertebrata Pisces, hewan Pisces ini ada indera penglihat pada matanya Pisces. Mata yang dilapisi lapisan tipis tembus cahaya. Lalu ada pembau atau hidung pada Pisces digunakan untuk mencari makanan. Yang selanjutnya ada pendengar pada Pisces. Ini berupa telinga bagian dalam. Telinga Pisces ini terletak di bagian dalam yang tertutup kulit kepala, di dalam penutup kepala ini, kulit kepala. Walaupun di dalam kulit kepala, telinga ikan tetap berfungsi dengan baik. Jadi dia tetap menerima gelombang suara yang ada di depannya. Ada gurat sisi. Nah, ini gurat sisi sebagai pengecap pada hewan Pisces. Gurat sisi ini berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air sehingga ikan dapat mengetahui kedudukannya di dalam air. Jadi gurat sisi ini berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air yang ada di lingkungan ikan tersebut. Oke, selanjutnya pada hewan vertebrata kelas Aves atau burung. Di sini terdapat indera penglihatan pada burung, yang dimana indera ini berkembang dengan baik, sedangkan perkembangan indera yang paling baik dibandingkan indera lainnya. Untuk susunan bola matanya ini, bola mata pada Aves hampir sama dengan manusia. Lalu selanjutnya ada indera pembau pada Aves. Burung atau Aves ini dapat mencium bau. Namun tidak seperti hewan lainnya, burung tidak mengandalkan penciumannya untuk mencari pasangan, ibu atau makanan mereka, karena indera penglihatannya sangat bagus. Jadi Aves ini akan manfaatkan indera penglihatannya dibandingkan dengan indera pembaunya untuk mencari makanan. Yang selanjutnya ada indera pendengar. Pertama kali yang digunakan oleh burung sebagai alat indera matanya sebagai penglihat. Jadi burung ini yang alat indera yang digunakan pertama kali adalah indera matanya atau indera penglihatnya. Lalu kemudian telinganya sebagai pendengar. Kemudian hidungnya sebagai pencium atau pembau. Selanjutnya pada kelas amfibi. Nah, pada kelas amfibi ini terdapat ada indera penglihatan dan indera pendengaran saja. Pada indera pendengaran atau telinga katak terdiri dari telinga bagian tengah. Ini telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Telinga paling luar berupa selaput gendang telinga yang berfungsi menangkap getaran suara. Jadi telinga ini yang telinganya berada di sini, berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Selain indera pendengaran, amfibi juga mempunyai indera penglihatan pada matanya ini, berupa mata yang dilindungi oleh kelopak dan membran tembus cahaya yang disebut membran nictitans. Oke, selanjutnya pada kelas mamalia. Indera pada kelas mamalia ini berkembang dengan sangat baik di beberapa mamalia karena mempunyai kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Contohnya seperti telinga kucing ya.
saat kucing mendengar sesuatu itu telinganya akan bergerak ketika gelombang suara yang sangat kuat gitu. Terus selain kucing juga ada anjing yang punya indera pembau yang sangat tajam, hingga anjing sering digunakan sebagai hewan pelacak karena penciumannya yang sangat tajam. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin mengklarifikasi bahwa semua informasi dan materi ini berasal dari sumber lain berupa YouTube, Google, dan materi yang telah diberikan oleh ibu dosen. Kurang lebihnya presentasi saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.